Oke teman-teman, balik lagi bersama review Jarkis. Pagi ini kita akan spesial membahas tentang Mio Vino yang dijadikan keyless. Oh bisa ya? Ya bisa dong. Dan ini juga digabungkan dengan aplikasi Jarkis pastinya. Menurut gue sih worth it ya, karena Vino ini merupakan salah satu motor sasaran empuk bagi para maling-maling dan begal di luar sana. Karena satu ringkes juga, di motor ini enak banget kalau tinggal diambil ya. Alangkah baiknya kalau kita memang pasang tambahan sih pengaman, antara alarm, bisa juga dijadikan keyless sih. Kalau mau kita bisa akan buat Vino keyless. Menu standar Jarkis. Oke. Jarkis connected. Oke. Udah terkoneksi ya. Tinggal di turn on maka motor akan nyala. Nah, itu udah ada indikatornya tadi. Sekarang kita akan starter. Nah, itu dia tuh. Lanjut lagi ke Jarkis. Sama, turn off-nya juga sama, tinggal ditekan turn off aja, motor akan mati. Oke, motor mati. Dan ada lokasi simpan parkir terakhir. Oke, cukup gitu. Nah, karena ini keyless teman-teman, jadi tombol ini juga tetap fungsi ya. Jadi Jarkis juga fungsi dari aplikasi, dan tombol knob keylessnya juga berfungsi. Nah, kita akan coba caranya. Hampir sama seperti keyless di Frigo yang sudah bawaan pabrik, dan juga yang waktu itu kita pernah buat nih. Nanti linknya ada di sini ya. Nah, itu sama aja, sama persis kayak gini. Oke, kita akan coba. Yang pertama teman-teman lakukan harus tekan tombol turn on teman-teman. Tombol turn on ya. Dan kemudian ini ditekan aja sekali sampai dia akan bunyi. Klik. Nah, tinggal diputar aja teman-teman. Motor sudah kondisi nyala dan tinggal kita starter deh. Nah, ini yang uniknya lagi adalah pembuka joknya teman-teman. Pembuka jok, tombol ini. Kita akan menekan tombol 2 kali ya. 1, 2. Nah, kita buka ya. Coba sekali lagi ya. 1, 2. Kalau mau dimatiin ya udah tinggal diputar aja keylessnya. Kalau open dia akan bunyi alarm seperti ini, mengingatkan bahwa si knob keyless ini berada dalam posisi open. Jadi kalau mematikan ya tinggal turn off aja sih. Oke teman-teman, jadi di Jarkis ini ada 3 menu ya. 3 menu nih. Jarkis ini buat matic paling atas, yang kedua Jarkis keyless, yang ketiga manual motorsport ya kalau enggak ya. Jadi biasanya sering ketukar nih, ini antara Jarkis matic dengan Jarkis keyless. Jadi saya akan buka dulu dengan mode Jarkis matic. Padahal kan ini motornya keyless ya. Motornya keyless. Tapi apa yang terjadi jika di motor keyless kita masukkan mode matic? Nah, ini mode yang salah, lebih repot sih, nanti jatuhnya akan lebih repot. Oke, jadi pertama kita akan jelasin dulu motor keyless yang masuk ke mode Jarkis matic. Kita akan masukin menunya dulu. Ya. Jarkis connected. Isi keyless seperti biasa. Ini mode matic ya. Ini mode matic. Jadi tinggal di starter. Muncul ya. Tinggal di starter juga sama. Nah, yang membedakan dia dengan mode keyless atau Jarkis adalah dia knobnya nggak bisa diputar teman-teman. Knob nggak bisa diputar kecuali kita memakai trigger atau menekan tombol starter sebanyak 4 kali. Inilah kelemahan dari motor keyless yang dipasang ke mode matic. Jadi harusnya motor keyless ya pasang ini, masukin ke Jarkis keyless juga. Tapi karena ini
dia keyless tapi masuknya ke mode matic ya. Jadi seperti ini. Jadi kita harus menekan sebanyak 4 kali dulu tombol starternya, baru knob ini akan bisa diputar sini. Coba ya. 1 2 3 4. Ada bunyi. Posisi on. Open, ada notifikasi open, tapi kalau di onin akan bunyi alarm ya. Akan bunyi alarm. Nah, teman-teman, di sini udah ada 2 kunci kontak ya. Nah, ini ada tulisannya juga. Teman-teman bisa lihat tulisannya ya, motornya Vino. Ini kunci kontaknya punya Vino. Dan ini adalah kunci kontak keyless. Linknya juga nanti akan kita sertakan di bawah, link pembeliannya. Jadi ini sebenarnya adalah kunci kontak keyless untuk Yamaha Aerox ya, Aerox 155. Jadi nanti akan, yang tadi sudah kita pasang di motor Mio Vino. Jadi memang ada beberapa hal yang memang kita harus rombak atau modif teman-teman, karena dia hanya yang sama ya. Ini teman-teman lihat ini dia sama ya, ininya nih tuh sama dengan ini punya Mio Vino bawaannya aslinya, dan ini keyless dari Aerox, hampir sama. Nah, yang kita perlu modif adalah dudukannya teman-teman. Lah ini lihat, ini kecil segini nih, dan segini nih, ini lihat bulatannya juga kecil. Sementara Aerox gede banget nih, tuh gede ya. Jadi emang ini harus kita modif nanti. Kalau teman-teman punya motor Mio Vino, harus dimodif sih untuk merubah dudukannya. Jadi kayak gitu. Ini tampilannya juga hampir sama sih. Sebenarnya overall hampir sama. Tapi yang membedakannya ya pasti dudukan depannya nih. Depannya hampir sama juga ya. Oke, teman-teman, kita akan coba virtual key ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu virtual key dan gimana caranya digunakan di Jarkis ini, ya teman-teman langsung klik aja link di atas. Nanti kita akan taruh link di atas ini untuk cara masukin atau daftarkan virtual key di handphone teman-teman. Oke, dan sekarang yang akan gue jadikan virtual key ya ini aplikasi Jarkis, dan ini gue akan pakai iPhone 7 ya untuk jadi virtual key-nya, virtual key Jarkis. Oke, kita akan langsung aja. Oke guys, ini udah nyala ya Bluetooth-nya. Bluetooth di handphonenya udah nyala. Tadi Bluetooth di Androidku udah kumatiin, jadi harusnya ini sih udah connect virtual key dengan motor Vino ini. Nah, kali ini kita pakai virtual key yang menunya tadi Jarkis Matic ya. Kan ini kan motor keyless, cuman kalau kita pakai Jarkis Matic tadi terus kita sambungin ke virtual key, nah kita akan bahas di sini ya. Oke, yang pertama yang beda dari virtual key Jarkis mode keyless adalah dia kalau ditekan sekali tanpa knob nih, tanpa knob yang diputar, dia akan langsung nyala. Coba ya. Ini udah nyala. Nah, dia akan starter dengan sendirinya tanpa ada mode knob keyless ini. Nah, knob keyless ini cuman bisa dipakai untuk kunci stang teman-teman. Jadi cuman bisa dipakai untuk kunci stang. Oke, sekarang kita akan coba. Ini pakai tombol starter ya. Tombol starter dia nyala. Normal ya. Sekarang kita coba pakai tombol keyless. Maka alarm akan berbunyi. Nah, kita tekan 4 kali dulu ya untuk mengaktifkan knob keyless ini. 1 2 3. 1 2 3 4. Knob keyless ini bunyi ya. Dan sekarang kita akan coba ke posisi on. Apa yang akan terjadi jika kita putar knobnya ke posisi on?
kita coba sekali lagi alarm nyala. Nah, motor nyala tapi alarmnya juga nyala. Jadi itu kelemahannya di mode virtual key ini. Juga dimatikan juga nggak ada fungsinya ya. Off ini juga nggak bakal matiin. Jadi matiinnya harus manual dengan menggunakan combo starter. 1, 2, 3. Oke. Jadi tombol ini ya cuman bisa buat kunci stang doang, teman-teman. Caranya adalah dengan menekan ini 4 kali dan langsung ke kunci stangnya. Kita akan piringin dulu. Langsung ya. Jadi ketika 4 kali ada bunyi, langsung teman-teman putar ke kunci stang. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Langsung putar, teman-teman. Nah, udah. Motor akan terkunci. Oke, teman-teman, sekarang udah saya rubah lagi. Tadi kan virtual key yang matic tuh, harusnya kan virtual key keyless, sekarang udah saya rubah jadi Jarkis virtual key keyless, yang benar-benar keyless. Jadi ininya sekarang jadi berguna nih, nggak jadi cuman buat kunci stang doang. Oke, kita akan coba ya. Ini udah saya konekin dengan iPhone 7 sebagai virtual key-nya. Oke, jadi aplikasi handphone yang ada aplikasi Jarkisnya dimatiin aja, ataupun Bluetooth-nya dimatiin juga nggak masalah, selama Bluetooth dari virtual key-nya ini tetap hidup ya. Oke, sekarang kita akan menekan sekali untuk membuka knob keyless ini. Pencet sekali sampai ada bunyi dari knob keyless. Oke ya. Bunyi dan kita putar. Ini auto starter. Nah, semua sama. Ini uniknya adalah ini bisa untuk buka jok juga, teman-teman. Buka jok. Kita akan buka jok dengan ke tombol open, ke off. Kita akan menekan sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, oke ya. Coba lagi. 1, 2. Jadinya kan nggak bisa nih kunci nih. Tadi kita ada pencet sekali, dia langsung bisa lagi gitu. Dia langsung auto starter, teman-teman. Open dia akan bunyi, di off ya akan mesinnya akan mati. Gitu, teman-teman. Dan ini juga bisa, pastinya bisa buat kunci stang. Kunci stang ya, stangnya kita miring ke kiri sini. Tinggal tekan aja. Udah, terkunci stang deh. Oke, kita akan bahas kenapa sih harus ada alarm di mode matic ini. Yang pertama adalah ini mode matic ya. Mode matic ini jadi si Jarkis itu nggak menganggap itu ada keyless. Jadi dia menganggap itu ya normal seperti matic, yaitu kunci kontak biasa. Ya kalau knob keylessnya teman-teman putar ke on, berarti ya si Jarkis itu membaca bahwa kunci kontaknya itu dibobol pakai kunci T atau apalah yang sehingga membuat si kunci kontak on. Dan hasilnya adalah Jarkis akan menyalakan alarm. Nah, seperti itu. Jadi alarm nyala jadi sebagai penanda bahwa ya kunci kontak kita itu seolah-olah gitu ya, si Jarkis tuh membacanya dibobol. Karena emang itu mode matic bukan mode keyless. Jadi ya alarmnya wajib nyala sih. Karena kalau di mode matic itu bahaya banget. Dan yang kedua adalah sebagai pengingat posisi knob keyless. Jadi kalau di mode keyless standar atau virtual key itu kan motornya respon ya, dengan memberikan mesin starter dan juga motor juga nyala ke posisi mesin nyala. Sedangkan kalau di mode matic ini kan nggak ada responnya ya, karena dia Jarkis itu balik lagi tadi, Jarkisnya menganggap bahwa knob keyless itu adalah kunci kontak bukan knob keyless karena di mode matic seperti itu. Jadi ya harus ada alarmnya. Kalau enggak kita nggak tahu kita mau pakai, kita ini lagi pakai apa gitu. Contoh teman-teman salah mode atau enggak, itu kan bisa diubah ya di
mode pengaturannya Jarkis. Ketika ada teman-teman pasang dan ternyata ada alarmnya bunyi, berarti teman-teman salah masuk ke mode matic, padahal motor teman-teman keyless. Nah itu sih lebih ke pengingat aja bahwa ini sebenarnya salah mode gitu. Dan sebenarnya juga ini tadi kita coba alarmnya itu posisi mesin mati ya, posisi mesin hidup. Kalau posisi mesin mati itu alarmnya akan lebih panjang teman-teman dan lebih keras juga. Jadi ya kemungkinan karena di sini juga kita di daerah padat penduduk ya, jadi kayaknya kurang bijak aja kalau kita perdengarkan alarm itu ya. Jadi ini kondisi mesin nyala, alarmnya gitu cepat, ketika mesin mati alarm akan lama tin dan itu bunyinya juga lebih keras dan juga lebih lama, sekitar 30 sampai 40 detik lah alarm itu akan bunyi, atau sekitaran 1 menitan lah. Jadi alarm itu akan nyala. Jadi begitu penjelasannya teman-teman. Nah banyak pertanyaan yang masuk ke kita, nanya kayak kenapa harus pakai handphone sih, kan remote lebih bagus gitu, lebih ringkes juga karena kecil. Dan juga kalau pakai handphone kan orang tua ya kan, kalau teman-teman punya orang tua yang udah sepuh ya, yang udah tua lah pokoknya, udah gaptek banget kan, ribet gitu ngajarin mereka. Kalaupun mereka diajarin ngerti, kalau enggak juga gimana kan, jadi serba salah. Dan juga kalau handphone hilang ya data-datanya bisa diambil juga gitu loh, padahal sih kita juga bisa ganti dengan Jarkis ya, tinggal diganti aja. Tapi sebenarnya pabrikan yang sudah keyless pabrikan pun sebenarnya sama sih teman-teman, ada banyak resiko juga yang mereka hadapi. Contohnya kayak remote-nya hilang gitu ya, udah harus ganti. Ada beberapa pabrikan yang remote hilang itu sama knop keyless-nya harus ganti juga. Ada juga yang knop keyless-nya juga hilang ya, knop keyless-nya rusak gitu loh. Ya udah harus ganti juga gitu, sama-sama beresiko dan sama-sama saya rasa punya nilai kekhawatiran yang sama sih dengan pabrikan juga. Cuman tergantung teman-teman lagi memodifikasinya seperti apa, ide-ide dari teman-teman seperti apa yang masuk kita akan kembangkan. Kalau kita sih sekarang lagi punya ini nih yang baru nih. Nah mantep nggak tuh, nanti ya.